Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman, konco-konco Isbra 82 yang saya hormati, nanti malam kita sudah masuk malam 21 Ramadan, yang mana banyak para ulama menyatakan bahwa akan masuk namanya malam Lailatul Qadar. Asbabun nuzulnya malam Lailatul Qadar itu banyak sudah kita dengarkan, kita lihat di tayangan televisi maupun di wayang-wayang kartuan itu, yang kita tidak asing lagi dengan nama Samson, yang mana Samson ini adalah nama yang diberikan oleh orang Eropa kepada salah satu sahabatnya Nabi Musa dulu pada zaman Israel, yang namanya Arabnya adalah Sam'un. Dan cerita awalnya seperti ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwa Rasulullah pernah diceritai oleh malaikat Jibril bahwa pada masa Nabi Musa ada nama seorang wali, yaitu namanya Sam'un, yang mana Sam'un ini berjuang untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya, kepada masyarakatnya, tapi malah ditentang oleh umatnya dan pembesar-pembesar umatnya pada waktu itu. Saking marahnya para pembesar itu, sehingga para pembesar itu mendatangi namanya sahabat Sam'un ini untuk mengurungkan niatnya berdakwah, menyiarkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah kepada masyarakatnya. Tapi Sam'un ini menolak untuk berhenti menyiarkan kalimat tauhid ini. Tetap saja Sam'un ini menyiarkan kalimat tauhid. Akhirnya yang bisa ditipu daya oleh tokoh masyarakat atau pembesar-pembesar Bani Israel waktu itu adalah sang istri daripada Sam'un ini. Akhirnya sang istri ini didatangi oleh para pembesar-pembesar itu. Hai fulanah, kalau kamu ingin uang banyak, kalau kamu ingin punya emas-emasan banyak, kalau kamu ingin punya harta banyak, maka tunjukkan kelemahan Sam'un itu kepada kami. Karena Sam'un setiap berdakwah kita lempari batu tidak apa-apa, kita panah tidak mempan, kita bacok tidak mempan. Apa yang bikin Sam'un ini kuat? Karena seorang perempuan ini tidak sholihah, maka dikasih tahulah rahasia Sam'un itu bermacam-macam. Cara ditanyakan oleh istri Sam'un ini kepada Sam'un, hei kakang mas, apa yang bikin kamu itu bisa kuat, tidak mempan diapa-apakan? Maka akhirnya Sam'un ini bercerita
kelemahannya kepada istrinya, bahwa saya akan mempan ditusuk, mempan diikat dan tidak berdaya apabila rambut di ketiak saya ini dicabut atau dipotong. Akhirnya malam harinya ketika Sam'un tidur, istrinya ini memanggil tokoh-tokoh. Karena begitu tidur, Sam'un ini diambil bulu ketiaknya oleh istrinya, dan akhirnya Sam'un tidak kuat apa-apa. Akhirnya Sam'un dibawa, diikat di tanah lapang atau di lapangan, di alun-alun. Sam'un di situ disiksa habis-habisan oleh orang-orang kafir, yaitu lidahnya dipotong, tangannya dipotong, pokoknya disiksa habis-habisan oleh orang kafir. Akhirnya Sam'un ini berdoa kepada Allah, semoga Allah tetap memberikan kepadanya iman, kekuatan hatinya, biar tangannya terpotong, lidah terpotong, tapi hatinya atau nyawanya tidak Allah ambil. Maka Sam'un meskipun disiksa seperti itu, Sam'un tetap hidup, tidak mati. Dan pada doa Sam'un yang terakhir, kalau memang Allah berkehendak, maka kembalilah seluruh tubuh saya yang telah dipotongi oleh orang-orang kafir itu sebagaimana mestinya. Akhirnya doa Samsun yang seorang wali ini diijabai oleh Allah, dan semua anggota badannya kembali lagi kepada Sam'un. Padahal Sam'un sudah dikira mati oleh orang-orang kafir dan ditinggal di tengah lapang. Pada pertengahan malam yang gelap gulita, Sam'un pulang ke rumah dengan lunglai. Akhirnya dia tidak keluar kemana-mana, beribadah selama 1000 bulan. Tidak kemana-mana Sam'un ini. Mendengar cerita Rasulullah seperti itu, para sahabat menangis. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah bahwa bagaimana caranya kami umatmu ya Rasulullah bisa mendapatkan pahala 1000 bulan itu sebagaimana pahala yang telah diterima oleh Sam'un setelah dia disiksa oleh orang kafir, kemudian dia beruzlah, menyendiri, beribadah selama 1000 bulan. Rasulullah dengan pertanyaan ini tidak bisa menjawab. Rasulullah berdiam diri. Bagaimana caranya menjawab pertanyaan para sahabat yang bisa mendapatkan pahala 1000 bulan itu? Maka datanglah malaikat Jibril membisiki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Telah kami turunkan pada malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana barang siapa yang beribadah di malam ini, maka pahalanya sama dengan beribadah 1000 bulan.
sebagaimana pahala yang diberikan Allah kepada waliullah sampun, yaitu pahalanya semalam saja sama dengan ibadah 1000 bulan. Konco-konco dan teman-teman, mari kita gapai bersama-sama untuk mendapatkan pahala 1000 bulan kita beribadah cuma semalam, apabila kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cerita ini saya ambil dari kitab Jubbatul Wa'idin yang dinukil di kitab Durratun Nasihin. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan, dan cerita ini adalah menarik untuk kita pelajari, dan cerita ini malah dipopulerkan oleh orang-orang non-muslim dengan menjadi cerita Samson yang sangat kuat dan dikdaya. Padahal itu adalah wali Allah yang diturunkan kepada zaman Nabi Musa. Demikian akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.